Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan anggota Slamet Firdaus, Anita Sari, Putri Sugiharti Pramesti, Heri Rizky Kurniawan, dan Imam Syarifuddinsa. Di sini kami akan membahas tentang Good and Clean Governance atau yang kita kenal dengan pemerintahan yang baik dan bersih. Apa saja itu pemerintahan baik dan bersih? Lalu apa saja asas-asasnya? Yuk kita simak video selanjutnya. Pengertian Good and Clean Governance. Good and Clean Governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, good governance dapat diartikan sebagai pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa. Kejujuran, amanah, dan peduli terhadap rakyat adalah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini. Good and clean governance dapat terwujud secara maksimal bila unsur negara dan masyarakat madani saling terkait. Dalam proses good and clean governance, terdapat asas-asas yang harus diperhatikan dan dipatuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi. Apa sih partisipasi? Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga negara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung atau lewat lembaga perwakilan sah yang mewakili aspirasi mereka, yang dibangun berdasarkan prinsip demokrasi dan mufakat. Yang kedua, penegak hukum. Asas penegak hukum merupakan keharusan pengelolaan pemerintahan secara profesional yang didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Realisasi wujud pemerintahan yang baik dan bersih harus juga diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, kepastian hukum. Yang ketiga, hukum yang responsif. Yang keempat, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif. Yang kelima, independensi peradilan. Yang ketiga, transparansi. Transparansi merupakan unsur lain yang menopang terwujudnya good and clean governance. Menurut para pakar tata negara, jika tidak ada prinsip ini, maka akan timbul korupsi. Aspek transparansi good governance antara lain. Yang pertama, penetapan posisi jabatan kedudukan. Yang kedua, kejayaan pejabat publik. Yang ketiga, pemberian penghargaan. Yang keempat, penetapan kebijakan. Yang kelima, kesehatan. Yang keenam, moralitas pejabat dan aparatur pelayanan masyarakat. Yang ketujuh, keamanan dan ketertiban. Yang kedelapan, kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, responsif. Responsif adalah dalam penyelenggaraan pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus mematuhi kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat. Konsensus. Asas konsensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah mufakat. Cara pengambilan keputusan mufakat konsensus memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakannya sehingga tidak ada yang dirugikan. F. Kesetaraan. Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa membedakan suku, jenis, keyakinan, gender, dan kelas sosial.
G. Efektivitas dan efisiensi. Pemerintahan yang baik dan bersih harus memenuhi kriteria efektif atau bisa disebut berdaya guna dan efisien, berhasil guna. Efektivitas dapat diukur dari seberapa besar produk yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok. Efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. H. Akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberi wewenang untuk mengurusi kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntun untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. I. Visi strategis. Asal visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance. 7. Good and governance dalam Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam, Imam Khalifah mempunyai kewajiban mensejahterakan rakyatnya dengan segala cara yang telah diatur oleh syariat. Salah satunya adalah dengan memberikan subsidi atau pemberian yang meringankan beban hidup rakyatnya. Subsidi secara umum terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, pemberian, yaitu harta yang diberikan oleh imam dari Baitul Mal kepada orang-orang yang memiliki hak yang diberikan setiap tahunnya. Yang kedua adalah rizki, yaitu sama seperti halnya pemberian, tetapi diberikannya setiap bulan. Strategi penataan aparatur dalam pelaksanaan good governance. Menuju pemerintah yang bersih, untuk mewujudkan pelaksanaan good governance secara konsisten dan sustainable atau berkelanjutan bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi good governance tersebut diarahkan pada upaya penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa. Untuk itu, jajaran birokrasi pemerintah harus memahami esensi birokrasi itu sendiri, diikatkan dengan penciptaan good governance yang dimaksud. Menurut Obstern dan Peter Plasik tahun 1998 menyampaikan 5 strategi yang dikenal dengan istilah The 5Cs. Yang pertama adalah strategi inti, core strategi, yaitu merumuskan kembali tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan melalui penetapan visi dan misi, tujuan dan sasaran. Yang kedua, strategi konsekuensi. Perlu dirumuskan dan ditata kembali pola-pola insentif kelembagaan maupun individual melalui pendekatan manajemen, kompetitif, manajemen bisnis, dan manajemen kinerja. Ketiga, strategi pemakaian jasa atau customer strategi. Aparatur birokrasi dalam hal ini perlu melaksanakan reorientasi dari kepentingan politik, pemerintahan, serta orientasi pada kepentingan kelembagaannya ke arah kepentingan pemerintahan, kebutuhan berdasarkan pilihan-pilihan masyarakat atau pemakai jasa publik, peningkatan kualitas layanan, serta kompetensi pasar yang sehat. D. Strategi pengendalian atau kontrol strategi, yaitu adanya perumusan kembali dalam upaya pengendalian organisasi melalui dari pengendalian strategi yang merupakan proses perumusan dan penetapan organisasi. Pengendalian manajemen merupakan pengendalian dalam menjaga agar pelaksanaan telah ditetapkan. E. Strategi budaya atau kultur, yaitu adanya upaya reorientasi perilaku dan budaya aparatur serta birokrasi yang lebih terbuka, yang mampu merevitalisasi dan mengadopsi nilai-nilai budaya yang telah menyentuh
nilai-nilai keadilan, dan hati nurani.